Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa. Melanjutkan kajian kitab takrib kita untuk majelis yang ke-5. Sebelumnya kita bicara tentang taharah secara umum, terus kita bicara tentang wudhu, mandi, tayamum. Ini kita bicara tentang najis, karena berkaitan dengan taharah berikutnya setelah bicara adalah najis. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Ini satu fasal menjelaskan tentang segala sesuatu zat cair yang keluar dari dua jalan, maksudnya depan maupun belakang, itu hukumnya najis. Nah, ini tidak hanya mae dok, semua yang keluar ya zat cair yang mae itu benar-benar cair, itu termasuk kotoran, itu juga cair. Kharaja minas sabilaini najis itu najis illal maniyah, kecuali sperma, mani. Kalau mani meskipun keluar dari zakar laki-laki maupun dari farji perempuan itu tidak najis. Nah, ini kita sangat berutang budi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, karena dari beliaulah informasi ini kita dapatkan, yaitu ketika suatu saat namanya hubungan suami istri, Kanjeng Nabi waktu subuh mau keluar jamaah sholat subuh, di pakaian atau di baju Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada nempel sperma atau mani yang kering. Ini oleh Bunda Aisyah ya, yang sekarang lagunya lagi viral itu, Aisyah itu, teman saya nggak hafal. Ya, ini sebetulnya yang dari sisi ini yang kita sangat, beliau langsung apa? Sebentar Rasulullah, mau saya bersihkan dulu. Bersihkannya gimana? Cukup mani yang kering itu, sperma yang kering itu dikerok, garuk. Kuntu afrokuhu, jadi menggaruknya, dikeringkan itu, setelah kering dikerok habis tanpa dicuci. Nah, ini menunjukkan bahwa mani itu tidak najis, makanya illal maniyah. Selain itu najis. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Mencuci, membersihkan semua bentuk baul. Baul itu apa? Kencing. Wal arwath, bentuk kotoran. Wajibun itu wajib, hukumnya wajib membersihkan ini. Ya, kalau pada badan, pada tempat, pada pakaian, pada meja, kursi, hukumnya wajib dibersihkan. Illa baulas sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'ama fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaihi. Jadi di sini ada ghusl, ada rash. Ya, membersihkan dengan membasuh. Kalau ghusl berarti membasuhnya dengan air sampai bersih tanpa ada sisa-sisa, baik bentuknya, warnanya maupun baunya. Itu namanya menghilangkan secara ghusl. Nah, jadi kalau ada, nah ini kita harus ngerti caranya mensucikan, membersihkan kotoran ayam contohnya, atau dari anak kita, kadang cipratan atau di mana, itu bersihkan dulu ainnya. Jadi najisnya itu dibersihkan dulu dengan sesuatu yang kering. Contoh menggunakan macam ini, tisu. Bersihkan dengan tisu. Bersih, sudah nggak ada, ini dibuang. Nah, setelah itu baru digosel dengan air. Jadi disiram air, itu sudah bersih. Terus dibersihkan, dikeringkan. Ini untuk kotoran manusia secara umum, kecuali kalau kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Ini kalau punya anak laki-laki, punya baby laki-laki baru lahir, kok kan sering kencing di mana-mana itu kan ya, kita
kita gendong, kita kena kencing, itu kencingnya bayi laki-laki yang belum makan yang lain, masih hanya pakai ASI eksklusif, itu cukup anggar disiram wis suci. Karena memang ini untuk laki-laki loh ya. Kalau perempuan enggak, memang enggak tahu begitu. Memang nyatanya kalau yang dari perempuan itu kencingnya lebih bau. Ya, jadi cukup dengan menyiram gitu, menggebyur. Wala yufa'an syai'in minan najasati illal yasira minad dammi wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fainahu yunajjisuhu. Fa innahu la yunajjisuhu. Wala yufa'an syai'in minan najasati. Najis itu tidak diampuni, maksudnya tidak diampuni keringanan, tidak diringankan untuk tidak dibersihkan. Harus, hukumnya wajib membersihkan itu. Kecuali al-yasira minad dam, darah yang sedikit. Nah, ini sering mungkin kita ya, kalau kita kan sering ada jerawat atau apa, kita cetus itu terus keluar ada darahnya yang sedikit, al-yasir minad dam. Ukuran yasir itu sedikit itu bagaimana? Tidak mengalir, tidak menetes. Ngerembes gitu, ambil tisu, terus dibersihkan, sudah. Itu enggak apa-apa. Wal qaih, sedikit ada nanah. Biasanya proses nanah itu dari dam menuju pengeringan. Itu ada semacam nanah sedikit, mungkin dijerawat atau apa, itu enggak apa-apa. Itu diampuni. Dan mala nafsalahu sa'ilah, sesuatu hewan binatang, ini jenisnya serangga. Ya, yang di sini spesifik adalah serangga. Yang tidak ada darah yang mengalir. Karena serangga itu kalau kita membunuh serangga enggak ada darahnya yang keluar. Hanya cairan gitu, merembes gitu. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Kalau ada serangga belalang, kalau belalang malah enggak najis ya, atau sesuatu yang tidak ada darah yang mengalirnya, ya, idza waqa'a fil ina, terjatuh ke dalam wadah, wa mata fihi, terus mati di dalamnya, itu tidak menjadikannya jadi najis. Ya, mungkin ono coro, ono apa, itu ora najis, kulah itu ya. Wal hayawanu kulluhu tahiron, semua hewan hukumnya suci illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Hewan apapun itu suci, enggak najis. Suci itu lain dengan beda dengan boleh dimakan ya. Ular, megang ular apakah najis? Tidak. Itu suci. Jadi yang hobi pecinta apa itu namanya itu, kalau keluarga ular itu apa itu namanya, pencinta reptil, nah itu biasanya digendong, itu nggak apa-apa, nggak najis ya, karena masih hidup. Kecuali anjing dan babi. Kalau anjing dan babi itu hukumnya najis, secara fisiknya najis. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadima, dan hewan-hewan yang dilahirkan baik dari anjing dan babi itu atau peranakan dari salah satu. Ada anjing kok mengawini kambing, terus keluar anak ambing namanya. Jadi anjing sama kambing kan ambing namanya ya. Jadi kalau lihat ya wajahnya ya wajah kambing, tapi kalau bunyi kok kukuk, berarti namanya ambing, anjing sama kambing. Ternyata si anjing atau si kambing selingkuh sama anjing, kok jadi anak, itu termasuk hukumnya najis karena tawallada min ahadihima. Bahkan secara ekstrim kalau dalam kitab fikih disebutkan sampai kalau berupa manusia pun. Wah, luar biasa itu. Itu khayalan imajinasi fikih tingkat tinggi. Jadi ada entah prosesnya bagaimana, rasa dipikir prosesnya. Apakah prosesnya bayi tabung tapi menggunakan sperma anjing, rasa mikir yang lain ya. Terus keluar anak berbentuk manusia, tapi nyata-nyata ini adalah dilahirkan dari bapak yang berupa
anjing. Nggak usah kita dulu ada kisah Sang Kuryang. Kisah Sang Kuryang itu legenda dari Jawa Barat sana, karena Dayang Sumbi. Dayang Sumbi itu konon dihamili sama anjingnya karena dia sudah kadung ngomong, karena alat pemintal benangnya itu terjatuh karena dia dipingit tuh di atas tempat yang tinggi gitu, terjatuh. Dia terus ngomong, siapapun yang bisa menemukan alat tenun saya, kalau laki-laki saya jadikan suami saya, kalau perempuan saya jadikan saudara saya. Ternyata yang bisa membawa itu si anjing piaraannya. Si anjing tetap menuntut, jadi menunaikan si Dayang Sumbi menunaikan janjinya. Akhirnya dia dikawini sama anjing, terus lahir si Sang Kuryang. Salah terus ceritanya kan itu kan, Sang Kuryang udah najis terus ngomong. Ini imajinasi fikih tingkat tinggi, sampai ada berbentuk manusia pun kalau salah satu bapak atau ibunya kok anjing atau babi itu najis, tapi dia tetap dihukumi manusia, dia bisa ngimami sholat. Wah, itu luar biasa kalau baca kitab-kitab fikih yang besar itu. Ya, ada seperti itu. Wal maitatu kulluha najisatun. Semua bangkai. Tadi bicara hewan hidup, sekarang bicara bangkainya. Kalau sudah mati itu semuanya adalah najis illas samaka wal jarada wal adamiyah. Kecuali dari 3 binatang yang mati tetap tidak najis. Pertama, samak, ikan, wal jarad. Jarad itu belalang, ya, wal adami, dan manusia. Ya. Manusia kok disebut maitat sih bangkai? Ya, karena ini apapun manusia juga ketika mati itu namanya juga maitah. Jenazah itu tidak najis. Jadi kalau hewan yang bisa dimakan pun kok mati, ya najis. Sapi mati najis. Tapi dulu kita membahas bahwa sapi yang mati masih bisa dimanfaatkan kulitnya, dikuliti, diambil kulitnya, disamak jadi suci. Nah, itu kalau hewan. Kalau samak mati, samak bentuk apapun, kalau ikan mati tetap halal dan tidak najis. Wal jarad, belalang juga begitu. Ada belalang kok ada belalang kok mati, ya, tetap bisa digoreng, dimakan kalau yang biasa mengkonsumsi belalang. Kalau enggak ya bisa alergi bidurin nanti itu. Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri 7 marratin ihdahunna bit-turab. Nah, terus najisnya anjing bagaimana? Khusus najisnya anjing dan babi kalau mengenai ini khusus jilatannya sebetulnya. Jilatan anjing menjilat, karena anjing itu selalu mengeluarkan air liur. Anjing kok menjilat sesuatu, bisa tempat, bisa wadah, itu bagaimana? Apakah jadi dibuang? Jangan. Itu bisa disucikan dengan cara yaitu dibasuh 7 kali, yang mana salah satunya menggunakan turab. Turab itu debu. Ya, jadi kita ambil debu dulu, ya, terus kita gosokkan debu itu, ya, namanya bisa debu ya segala macam lah, digosokkan pada yang kena itu, baru berarti kalau itu yang pertama menggunakan debu, baru dibasuh 7 kali atau 6 kali. 3, 6 kan pertama sudah menggunakan debu sama air kan, digosokkan gitu. Itu khusus anjing dan khinzir. Khinzir itu babi. Wa yusalu min sa'irin najasati marratan ta'atta alaihi wathalathatu afdal. Ya, maaf. Ya, wa yusalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wathalathatu afdal. Jadi untuk najis-najis yang lain itu membersihkannya cukup sekali.
Ya, sekali dipakai air, sekali disebur pakai kosoi sedarsik-sik. Tapi kalau pengen mengulang 3 kali lebih afdal. Itulah jadi proses pensucian yaitu menggunakan, mulai yang pertama kita dulu membahas menggunakan air ya, terus menggunakan apa? Debu, air dan debu sudah. Nah, ini ada proses yang terakhir ya. Proses yang terakhir itu menggunakan proses kimia tapi secara mandiri. Itulah proses perubahan secara apa? Kimiawi yang dari arak menuju ke cokak. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Ini proses ini ada proses mandiri tanpa ada intervensi. Jadi kalau ini proses alami itu ya. Kalau di kampung-kampung dulu ya itu mengambil air nira, bisa dari kelapa maupun dari aren. Diambil airnya itu menjadi air nira yang sangat lezat sekali. Yang itu bisa dibuat pertama produk turunannya. Nanti dimasak sesegera mungkin menjadi gula aren atau gula kelapa. Nah, atau diminum langsung ya. Atau yang ketiga dibiarkan nanti berproses secara sendirinya, itu dia akan terfermentasi. Proses fermentasi yang pertama ini perubahan dari gula menjadi alkohol, itulah jadi arak namanya. Kalau ini dibiarkan, arak itu biarkan fermentasinya selesai, itu dari arak ini terus menjadi asam, namanya asam cuka. Proses mulai dari air nira sampai ke cuka masak itu namanya at-takhallul. Ini ketika tidak ada intervensi, nggak dicemplungi obat, nggak dikasih apa-apa, dia proses sendiri, tertutup botolnya, terus nanti proses sendiri, itu namanya proses takhallul, yang asalnya ketika jadi arak itu najis, itu langsung suci dengan sendirinya. Jadi fa idza takhallatil khamratu bi nafsiha tahurat. Ketika arak berproses dengan dirinya sendiri menjadi cuka, maka arak itu jadi suci. Dan wadahnya pun ikut suci tanpa dicuci. Fa in khulilat bitarhi syai', dengan kalau dia proses fermentasi menjadi coka itu kok dengan memasukkan sesuatu zat di dalamnya, ya nggak jadi suci. Nah, karena untuk takhallul itu minimal seandainya prosesnya kira-kira 1 minggu. Tapi ada pesanan coka yang sangat tinggi, wah kalau 1 minggu, wah ini bisa rugi saya. Maka terus dikasih zat untuk mempercepat itu, dimasukkan apapun zatnya, baik kimia maupun yang lain, itu tidak boleh. Akhirnya proses takhallul namanya tidak binafsiha. Inilah bersuci atau sesuci, proses menjadi suci yang terakhir yaitu menggunakan at-takhallul, proses perubahan dari arak menuju cokak. Selesai untuk masalah alat-alat bersuci dan berkaitan dengan bersuci dengan segala perangkatnya. Kita masuk kepada pembahasan yaitu khusus bahasan perempuan. Ini sangat penting sekali. Sebetulnya butuh panjang waktunya, cuman ini saya usahakan untuk bisa selesai pada pertemuan ini. Faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Darah yang keluar dari alat kelamin perempuan itu farji, itu ada 3 macam. Damul haidhi wan nifasi wal istihadati. Yang pertama namanya darah haid, yang kedua namanya darah nifas, wal istihadah, dan darah istihadah di luar haid dan nifas. Ini definisinya kita lihat. Fal haitsu wad damu al khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladati. Haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam kondisi normal, tanpa sebab yang berkaitan dengan proses kelahiran. Yaitu
darah yang keluar secara normal, ya. Darah rutin keluar secara normal bulanan, ya, setiap bulan 1 kali itu tanpa ada kaitannya dengan proses kelahiran. Warnanya walaunuhu aswadu muhtadimun ladza. Warnanya adalah hitam muhtadim, hitam yang gelap. Jadi hitam hitam jadi merahnya merah kehitam-hitaman. Ladza, ya. Ladza itu muhtadimun ladza, yaitu panas gitu kan, konon seperti itu warnanya. Wan nifas, yang kedua, wawa ad-damu al khariju aqibal wiladati, darah yang keluar, ya, dari farsnya perempuan aqibal wiladati, setelah proses kelahiran. Jadi di sini akibah itu mengiringi, ya, lebih tepatnya mengiringi itu bisa sebelumnya atau sesudahnya, itu ya, namanya darah nifas. Selain itu namanya istihadhah. Wal istihadhatu huwa ad-damul khariju min ghairi ayyamil haid wan nifas, darah yang keluar di luar hari-hari haid dan di luar nifas, namanya istihadhah. Nanti bedanya sangat prinsip sekali. Jadi tidak semua darah keluar terus haid. Nah, 1 bulan keluar darah terus, ya namanya ya itu tidak haid. Nah, di luar dam haid namanya darah nifas. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman ghalibu sittun au sab'un. Untuk darah nifas, ya, paling sedikit yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Paling banyak 15 yauman, 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Umumnya. Ini yang mengetahui ya mbak-mbak sendiri mengerti bahwa haid saya biasanya 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, tapi minimal 1 hari 1 malam. Jadi nggak ada haid yang setengah hari, itu nggak ada. Ini kaitannya dengan kewajiban sholat. Nah, kalau haid datang bulan itu minimalnya meninggalkan sholat 1 hari 1 malam. Puasa juga 1 hari puasa. Urano kok aku haid mau subuh tok. Enggak, itu 1 hari 1 malam itu minimalnya kalau untuk haid. Tapi kalau nifas beda. Wa aqallun nifasi lahdhatun, paling sedikit adalah hanya 1 lahdah. Hanya 1 grojokan bersama dengan kelahiran, itu paling minim, ya. Wa aktsaruhu, paling banyak sittuna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, umumnya 40 hari. Mengapa disebutkan ini? Ini adalah hasil dari survei Imam Syafi'i. Jadi ini tidak ada hadis yang mengatakan ini, tidak. Tapi ini adalah salah satu sumbernya adalah dari Qiyas Istiqra, yaitu beliau mensurvei. Jadi zaman Imam Syafi'i itu sudah mensurvei perempuan-perempuan itu 1 negara. Diambil rokok kabeh ditakoni, tidak, diambil samplingnya secara random. Mbak, Bu, haidnya berapa hari? Oh, saya 1 hari, saya 2 hari, saya 4 hari, saya 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari. Oh, saya 10 hari, 5, sampai ada yang 15. Karena disimulkan Imam Syafi'i dari istiqra'nya, dari survei beliau itu, bahwa paling sedikit 1 hari 1 malam, paling banyak itu 15 hari, yang rata-rata 6 dan 7 hari untuk haid. Begitu juga untuk nifas. Ya, paling sedikit itu ya bareng dengan kelahiran, mak procot, mak grojok, akhirnya air ketuban, darah nifas keluar semua. Setelah itu kering, selesai. Luar biasa, punya keistimewaan orang perempuan seperti ini. Umumnya dia akan sedikit-sedikit terus keluar, maka selalu pakai pampers, ya. Biasanya kalau habis melahirkan itu kan. Nah, itu proses pembersihan rahim dari darah itu kan, darah nifas namanya, berkaitan dengan kelahiran. Itu rata-rata 40 hari. Paling banyak 60 hari. Setelah 60 hari berarti sudah di luar, ada ketidaknormalan. Maka dinyatakan kalau kok ada haid lebih 15 hari, yang selebihnya sudah tidak haid. Nifas soal lebih 60 hari, selebihnya tidak nifas. Itu sudah enggak normal. Berarti masuk dalam kriteria ini. Yang ketiga yaitu
darah apa? Istihadhah, yaitu darah yang keluar di luar hari-hari haid dan di luar nifas. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yaman wala hadda li aktsarihi. Adapun perempuan minimal dalam 1 bulan itu minimal dalam kondisi suci itu 15 hari. Maksimalnya nggak ada batasnya karena banyak perempuan yang tidak haid juga gitu. Wa aqallu zamanin tahidu fil mar'atu 9 sinin. Paling sedikit usia perempuan mulai datang bulan itu paling minimal 9 tahun. Itu 9 sinin. Jadi kalau ada, ya mohon maaf, ada anak perempuan masih di bawah 9 tahun kok dari farjinya mengeluarkan darah, itu bukan darah haid. Pasti ada kelainan di situ. Wa aqallul hamli 6 ashhurin. Paling sedikit usia kehamilan adalah 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinina. Paling lama 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhurin. Untuk umumnya orang hamil itu 9 bulan. Nah, jadi minimal 6 bulan. Ini sebagai patokan. Itu biasanya penghulu atau KUA. Jadi wong meteng hamil itu usia minimal hamilnya dari masa nikahnya dengan suaminya itu 6 bulan. Kalau mendaftarkan anaknya nikah di KUA, makanya diminta apa? Buku nikah diperiksa, namanya diperiksa. Pemeriksaan oleh naibnya, oleh kepala KUA-nya, dilihat tanggal pernikahannya. Tanggal pernikahannya 1 Januari. Kok terus mengeluarkan anak, dilihat di kakaknya, kelahiran anaknya perempuan, ya terutama perempuan diperiksa. Dia kawinnya 1 Januari, ini kok Maret sudah lahir, 1 Maret. Ulang tahunnya kok Maret. Berarti Januari, Februari, Maret. Ini berarti masane iki cara ngono ya hamilnya ya hamil apa? Hamil instan. Hanya 3 bulan waktu lahir. Bagaimana ini? Dinyatakan ini ya pasti masa hamil itu tidak dimulai dari Januari. Karena gitu kan. Karena hanya 3 bulan. Minimal dia itu kehamilannya ya kita hitung 3 bulan sebelumnya. Jadi Desember, November, Oktober. Oh. Berarti yen sewu, Pak. Terus tak karo Pak anak IP. Yang mulane pemeriksaan itu tertutup, sifatnya rahasia. Nyun sewu Pak niki. Nyun sewu lho niki lho nggih basane ngoten. Niku jenengan riyen ibuke ngandhut putra jenengan niki berarti sedurunge nikah. Akhirnya terus apa? Guyu. Angge Pak. Kula niku dianjurno jare rajin menabung. Kacau, mboten nabung niki. Ini sadar menabung tapi salah. Ya. Pemenang kayak koperasi. Mampu mendorong untuk masyarakat menabung, bukan ini ya. Ketika ada kehamilan kok dilihat datanya kok hanya 3 bulan, berarti kurang dari umumnya masa minimal kelahiran. Minimal berapa? 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan, mengapa kaitannya? Kalau 6 bulan itu biasanya kelahirannya itu prematur, itu bisa jadi. Dan itu yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu proses dari menabung sebelum nikah, ya, menabung sebelum nikah, atau proses itu normal prematur, nggak tahu. Tapi paling banyak 4 tahun. Ini saya tidak tahu, ini dulu Imam Syafi'i surveinya menemukan bahwa ada perempuan itu hamil selama 4 tahun. Makanya dulu itu ada seorang ulama namanya kalau nggak salah ini Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak itu beliau itu di dalam kandungan ibunya itu selama 4 tahun. Ibunya mengandung 4 tahun. Jadi lahir itu sudah punya gigi penuh. Langsung bisa tertawa. Sudah ada giginya. Willah, saya kira wedi kabeh. Wah, dukune dak wedi. Begitu lahir sempat tengis. Nek perlu malah wis jenggoten.
Tapi ada kasus setelah proses kehamilan sampai 4 tahun itu ada. Makanya yang paling banyak adalah 4 tahun. Yang paling banyak 4 tahun. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi thamaniyatu asya. Diharamkan ketika perempuan datang bulan maupun nifas 8 hal. Yang pertama as-salat. Salat, wasaumu, puasa, qiraatul Quran, membaca Quran, wa masul mushafi, memegang menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf, wa dukhulul masjidi, masuk masjid, wa tawafu, tawaf, wal wat'u, wati, maksudnya berhubungan suami istri, wal istimta'u, dan ya istimta' itu ya berhubungan berhubungan badan di luar farji bima bainas surrati war rukbati, di antara lutut dan pusarnya. Nah, jadi kalau datang bulan pertama nggak boleh perempuan sholat berai tanpa bayar, enak dah. Yang kedua nggak boleh poso, kalau poso bayar ditung. Nah ini sing mbak-mbak sing produktif ini. Nah, ibu-ibu yang produktif ya biasanya punya utang puasa. Berikutnya membaca Quran, tidak boleh membaca Quran. Ya, wa masul mushafi, memegang mushaf, wa hamlu mushaf, mushaf itu kitabnya, kitab Qurannya, tidak boleh. Wa hamluhu, membawanya juga tidak boleh. Wa dukhulul masjidi, masuk masjid ora oleh. Ya, wong head ameh jemput anake ning TPQ ning masjid kudu kon njaba ora oleh mlebu. Wayahet ngeteri jajan wong darusan Quran yang masjid rasa mlebu. Gitu. Wat tawaf, mau tawaf. Makanya ini kalau yang mau umroh ya. Kalau jenengan mau umroh, ibu-ibu yang masih produktif, masih usia produktif, harus ngerti jadwal haidnya kapan. Jangan sampai tuburkan dengan masa haid wae umroh waktunya hanya 9 hari bertuburkan dengan tanggal dia haid. Kalau bisa dihindari. Kalau nggak bisa menghindari, harus berupaya supaya pas perjalanan umroh berangkat sampai pulangnya tidak terkena haid. Itu boleh. Nanti menggunakan obat-obat konsultasi dengan dokternya. Jadi bisa ditunda. Itu triknya seperti itu. Wal wat'u, tidak boleh ketika haid kok perempuan punya suami, untuk suaminya ingin bersetubuh, nggak boleh. Haram. Bahkan batasannya yang nggak boleh diapa-apakan itu antara pusar sampai lutut. Maksudnya yang lain ya boleh, ya selasa dibakas dewo-dewo itu. Itulah hal-hal yang diharamkan ketika perempuan lagi datang bulan. Lah terus yang laki-laki gimana kalau junub maupun perempuan? Nah ini wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Kalau lagi junub, tadi sudah ada kemarin sudah dibahas tentang masalah junub jinabat. Bagi laki-laki maupun perempuan yang junub tidak boleh mengerjakan 5 hal. Yang pertama as-sholatu, juga nggak boleh sholat, mandi dulu. Wa qiraatul Qur'ani, baca Al-Qur'an, harus mandi dulu. Wa masul mushafi, memegang menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Wa tawafu, juga nggak boleh. Wal lubthu fil masjidi, berdiam di masjid. Tukang batu kerja ning masjid, kok bengi kumpul karo bojone esuk berarti junub, sedurunge mangkat kerja ning masjid kudu apa? Adus dhisik, karena nggak boleh wong ora duwe lagi junub kok tengok-tengok ning masjid. Wal lubthu fil masjid. Kalau hanya nggak punya wudu saja, wa yahrumu 'alal muhdits thalathatu asya'a. Dan bagi orang yang punya hadas kecil, ini diharamkan 3 hal. As-sholatu, wat tawafu, wa masul mushafi, wa hamluhu. Nah ini nanti akan saya bicarakan. Pertama sholat, gak boleh wong ranti wudu. Tawaf juga tidak boleh. Memegang dan membawa Al-Quran. Memegang, membawa Al-Quran gak boleh. Baca, boleh. Nah, ini sekarang kalau HP Android ada Qurannya. Di dalamnya ada program Al-Quran, ada aplikasi Al-Quran, ketika dibuka nanti ada
itu tidak apa-apa. Nah, karena HP tidak dihukumi sebagai mushaf. Kalau mushaf itu ada fisik yang tertulis, ada disentuh tulisannya, tidak hanya sinar saja. Itu menurut ulama-ulama modern mengatakan seperti itu. Jadi, ya, kan ada problem, bertanya, ini kalau HP ada Qur'annya gimana? Kalau mau masuk WC gimana? Kalau dianggap itu mushaf ya ditinggal di luar, saya jamin kalau di WC umum ya nanti hilang HP ini itu pasti kan itu kan. Tapi kalau di dalam ya kondisi ditutup off ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh apa? Membaca di dalam itu tidak boleh, tadi dibahas sudah. Untuk kemarin sudah dibahas itu. Nah, tapi kalau memegang, membawa HP yang ada program Al-Qur'annya apapun aplikasinya, itu hukumnya tidak apa-apa. Yang haram adalah mashul mushaf. Jadi kalau mushaf itu seperti Quran ya ini membawa meskipun tidak membaca, menyentuh, membawa pun tidak boleh karena kita harus menghormati Al-Quran. Tapi kalau HP ini sangat boleh, jadi dimudahkan. Membaca pun boleh tanpa berwudu kan, yang boleh kan membawa. Tapi kalau membuka Quran yang ada di mushaf dibaca boleh, kecuali dia lagi junub. Kalau junub ya mandi dulu. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan toharah, yang berhubungan dengan toharah, mulai dari air, berwudu, mandi, tayamum, sampai terakhir membahas tentang haid dan lain sebagainya, sebagai akhir dari bahasan tentang at-toharah. Semoga dari kajian kitab takrib ini kita mendapatkan manfaat dan kita lebih melek terhadap ajaran agama kita, syariat agama kita. Jadi kita sudah bisa mengamalkan ini dengan ilmu, kita bisa lebih meningkatkan kesadaran akan keberagamaan kita dengan dasar ilmu fikih yang memang sudah punya metodologi yang jelas. Jadi tidak asal, dan insya Allah ini harus terus kita lanjutkan karena fikih ini mencakup 3 hal, ibadah, nanti ada muamalah, nanti ada munakahah, dan ada jinayah. Kita baru pada yang bagian dari ibadah, yaitu masih pra ibadah berkaitan dengan toharah, baik toharatul badan, toharatul makan, dan toharatul al-wudu. Jadi masih sekitar toharah, dan insya Allah kalau ada kesempatan akan kita lanjutkan untuk masuk pada fiqhul ibadah, yaitu as-sholah. Sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya dan kita bisa lebih meningkatkan lagi demi meningkatkan kesadaran kerapan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.